setelah beberapa hari di Jogja dengan melaksanakan beberapa rangkaian untuk memperingati haulnya Eyang Panembahan Senopati, dan ini pertama kali kita laksanakan. Dan malam ini Korwil 3 Majapahit akan mengadakan beberapa kegiatan termasuk meditasi. Kebetulan yang memimpin meditasinya masih dalam perjalanan ke Alas Mentawai. Saya nyuwun wejangan dari Romo Danang sebagai sesepuh di Patrap Senopati Kota Gede yang perso sejarah daripada kita yang baru lahir. Nyuwun pencerahan tentang Alas Mentawai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin berkah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, kula panjenengan sami dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sansah mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan kesayangan, Amin. dan mendapatkan keberkahan dari para leluhur kita, khususnya pun leluhur Mataram Islam Eyang Panembahan Senopati, yang menurut sejarah perjalanannya cukup panjang, di mana sebelum beliau mendirikan keraton Mataram ini diawali dengan ayahandanya yang penuh dengan perjuangan juga. Bagaimana ketika persoalan-persoalan yang ada di Pajang lalu menyangkut dengan hadiah tanah Mentawai ini yang cukup ditunda-tunda, yang pada akhirnya setelah 13 tahun lamanya akhirnya diberikan juga. Itu pun atas dari beberapa usul dari beberapa para kasepuan pada waktu itu, di mana yang Sultan Hadiwijaya punya kekhawatiran yang kita tahu bahwa nantinya Nusantara ini akan dikuasai oleh Mataram, seperti itu yang dikatakan oleh Yang Kanjeng Sunan Giri, sehingga hal ini yang menjadikan lalu semacam ditunda-tunda seperti itu. Tapi nampaknya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan lain, pada akhirnya juga Eyang Panembahan Senopati pada akhirnya setelah tanah itu diserahkan kepada Eyang Ki Ageng Pamanaan atau yang akhirnya disebut dengan Ki Ageng Mataram. Lalu setelah Ki Ageng Mataram atau Ki Ageng Pamanaan wafat, diserahkanlah estafet kepemimpinan Kadipaten Mentawai Mataram. Pada waktu itu masih Kadipaten, karena masih kekuasaan utamanya dan masih di Pajang. Maka yang mewisuda Eyang Panembahan Senopati sebagai Panembahan Senopati Ngalogo adalah Sultan Hadiwijaya sendiri pada waktu itu. Diberi kesempatan selama 1 tahun untuk mengelola ataupun babat alas yang lebih lanjut semacam itu, akan tetapi dalam perjalanan waktu entah bagaimana, itu adalah urusan para leluhur kita yang kita cukup hanya sekedar mengetahui saja. Kita tidak bisa ikut cawe-cawe karena semua tergantung kodrat dan irodat daripada gerakan-gerakan Yang Maha Kuasa sendiri. Pada akhirnya terjadi beberapa versi, katakan semacam itu. Akan tetapi bagi kita semua yang merupakan tedak turun ini tidak mempersoalkan versi-versi itu, tapi esensinya bahwa apapun juga kita harus tahu dengan leluhur itu bagaimana kita supaya tidak kepaten obor. Supaya kita tahu seperti apa dan bagaimana kewajiban kita yang punya kesadaran secara rela, secara ikhlas, untuk ada tarikan-tarikan kesadaran menuju kepada leluhur kita untuk dapat mengumpul lagi balung pisah ini. Balung pisah yang pada nyatanya saya baru ketemu sekali 2 kali, mungkin baru ketemu pindahi dengan panjenengan sedaya baru sekarang ini, yang selama ini kita ketemunya hanya di grup
sosmed saja, termasuk dengan ya itulah kemajuan teknologi itu menjadikan kita bisa kumpul. Secara lahiriah kita wujudkan sekarang dengan besok tanggal 19 kita secara kolektif kita mengadakan acara bukti tahlil, walaupun secara masing-masing sudah dilaksanakan sejak dari kemarin di malam, bahkan tadi pagi sudah ada khatmil Quran. Itu saya di sini ya kita tidak mewakili apa-apa, kita saling aja, kita saling, tidak ada yang ini itu dan sebagainya. Saya memakai ini karena belum pernah saya pakai. Saya tuh kepengen pakai aja. Saya malah minta maaf saya nggak pakai. Dikasih ini ben lega saya kenai gitu. Semacam itu. Kebetulan saya kemarin itu banyak kesibukan, mau ketemu Mbak di Malang ya pada itu, lalu kita rembuk bahwa pada tanggal ini malam ini ada acara di sini, insya Allah atas izin Tuhan juga saya dapat ikut ngalap barokah ke sini, derek saja monggo mangke pada kata dia akan apa adicara menapa sumangga, saya hanya makmum saja yang guyung derek saja. Mudah-mudahan hajat kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho, senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pangestu dari para leluhur kita, khususnya yang Panembahan Senopati. Dalam perjalanan waktu akhirnya dapat memperluas wilayah Mataram itu hingga insya Allah besok ada dibacakan manakib ataupun biografinya sudah saya susun dan baru diketik tadi malam dari seperti karena sejak dari beberapa waktu itu buntu saja nggak bisa keluar, kudu nulis apa. Baru kemarin ini seperti itu. Insya Allah besok akan dibacakan oleh Ketua Umum kita Romo Nur akan membacakan apa yang saya tulis itu. Dari situ sedikit banyak secara singkat ada pemahaman bagaimana beliau itu menerapkan prinsip keagung binadaraan. Selain gung binadara itu bagaimana seorang raja itu disuyuti dening para kawula, juga seorang raja itu mempunyai sifat berbudi bawa laksana ambeng para marta, bahwa selain dia mempunyai ketegasan secara memerintah, tapi dia juga orang yang lembut, baik hati dan berpihak kepada rakyat, semacam itu yang itu awalnya penempatan beliau sebagai Raja Mataram yang pertama adalah seperti itu. Akhirnya dapat memperluas, menaklukkan baik itu Surabaya, baik itu Jawa Timur, baik itu yang lain-lainnya, termasuk dapat menaklukkan Pasuruan, Madiun yang sangat terkenal sekali. Peristiwa Madiun itu dalam babat, ada sejarah. Dan saya melanjutkan. Ada babat, ada sejarah, ada legenda, ada mitos dan sebagainya. Kalau ada tahunnya, ada tanggalnya, ada pon wagi kliwonya, ada dinana, itu sejarah. Namun sejarah itu kadang-kadang kurang seru kalau tidak diselingi dengan legenda dan sebagainya. Itu sudah menjadi budaya dari masyarakat Jawa Nusantara ini, sehingga menjadi menarik sekali ceritanya, ada bumbu-bumbunya dan sebagainya. Kita sebagai generasi penerus perjuangan daripada apa yang sudah dicanangkan oleh yang Panembahan Senopati selalu tidak turun, hanya bisa bagaimana kita mikul dur mendem jero, bagaimana seperti apa, sebaik apapun, setinggi apapun, semulia apapun harus kita junjung tinggi peran serta ataupun perjuangan beliau para leluhur itu sendiri. Kekurangan apapun juga yang ada dimiliki, apapun juga tetap aja manusia walaupun pinunjul, akan tetapi tentunya masih ada ini itu dan sebagainya, dan itu harus kita benamkan supaya kita tidak perlu mengungkit-ungkit politisasi yang terjadi pada waktu itu yang seperti apa dan sebagainya, karena itu tidak lepas dari keadaan yang memang mengharuskan harus bersiasat bagaimana, semacam itulah. Termasuk peristiwa-peristiwa budaya, peristiwa-peristiwa yang menyangkut teknis tentang pemerintahan,
peristiwa yang menyangkut tentang kebudayaan ataupun tentang siasat-siasat yang dilakukan oleh para pendahulu kita, itu semuanya merupakan hak daripada para pendahulu kita yang kita sekarang hanya tinggal membaca saja semacam itu, yang mudah-mudahan keberkahan dari para leluhur itu lumeber kepada kita semua. Lumeber yang barokah itu karena beliau sudah cukup mencep-mencep kebak. Kalau kita isi terus, kita dongani terus, kita isi dengan bekti-bekti, doa-doa ataupun pinyuan-pinyuan yang ditujukan kepada beliau, insya Allah yang sudah mencep-mencep itu akan semakin luber dan lumebernya kepada kita semua. Harapannya adalah seperti itu. Saya kira untuk lebih lengkapnya besok bisa kita simak, kita dengarkan dari manakib ataupun biografi dari Yang Padepokan Senopati yang sudah kita susun secara singkat. Singkat itu artinya sana sini tentu nggak bisa langsung semuanya kita tulis karena tentu akan geladrah nggak karu-karuan ke sana kemari. Sedangkan ceritanya sangat panjang sekali. Saya kira sedikit banyak itu saja sebagai pengantar. Saya selaku pengurus dari Patra Pusat ya, walaupun saya tinggal di Jakarta, akan tetapi saya mengikuti terus apa yang sudah diupayakan oleh teman-teman dari Jawa Timur, dari Jogja sendiri, dan juga dari semuanya yang kadang yang mohon maaf karena saya juga baru mengenal sedikit sedoyo mengenai kurang-kurangnya atau lepak-lepaknya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini, kemarin, tadi pagi, dan besok puncaknya di dalamnya Gusti Yudan di Yudo Negara, insya Allah akan kita laksanakan dan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, matur nuwun atas kehadiran dari konco-konco sedoyo, sederek-sederek sedoyo yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi semuanya adalah dari kita untuk kita pada malam ini. Sumangga kita badhe melaksanakan acara menapa monggo kula namung saged derek makmum lan yang guyung kanthi mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang kita minta dan leluhur juga remen dan apa yang kita lakukan pada saat ini. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.